Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa pada program kesayangan yang tayang di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Pemirsa, berbicara terkait dengan puasa Ramadan, tentu ada satu ayat yang menjadi tumpuan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat tersebut tentu ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa puasa itu dilaksanakan dan diwajibkan pada umat Islam, begitupun dengan umat-umat terdahulu, tujuannya adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Dalam konteks ini berarti puasa secara tidak langsung disebutkan di dalam Al-Quran itu merupakan satu perintah kewajiban, di mana di dalamnya ada hikmah atau ada keutamaan yang bisa didapatkan oleh manusia. Bersama untuk membahas tema ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Saifuddin Zuhri. Beliau merupakan Wakil Rektor 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum Pak Wakil Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita berjumpa kembali Pak Warek nih. Iya siap Pak Sofi. Alhamdulillah kita ada kesempatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di tengah-tengah bulan Ramadan ini dan bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah. Baik, begini Pak Rektor, tadi terkait dengan ayat yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan membahas tema pada sore hari ini adalah puasa dalam membentuk kecerdasan spiritual dan sosial. Nah, terkait dengan ketakwaan sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu. Menurut Pak Dokter sendiri bagaimana, apakah sebetulnya ada relevansi puasa di dalam membentuk pribadi yang bertakwa? Ini seperti apa penjelasannya ini Pak? Baik, terima kasih Kang Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa RCTV yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu ini, dan pandemi Covid-19 semoga segera berakhir dan kembali kepada kehidupan yang normal seperti biasa. Para pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang ibadah puasa ini senantiasa menjadi perhatian khusus, dan apalagi di Indonesia ini menjadi tradisi yang sangat baik di dalam menyambut bulan Ramadan dan kemudian menyemarakannya sehingga menjadi bulan yang amat berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Dan tentu saja ini menjadi amal baik juga, mengapa selama setahun kemudian kita diingatkan untuk 1 bulan mengingat kepada Allah untuk beramal soleh, untuk berbagi dengan yang lain. Kalau tidak ada bulan Ramadan sepanjang tahun, kapankah kita kemudian diingatkan untuk dekat dengan Allah dan kemudian dekat dengan saudara-saudara kita yang kebetulan nasibnya tidak seberuntung kita tadi itu. Nah, dalam konteks ayat yang tadi disampaikan Kang Sofi, Al-Baqarah 183, tentu di situ la'allakum tattaqun. Puasa ini dijelaskan dalam teks ayat tadi adalah agar kemudian orang-orang yang berpuasa adalah mampu kemudian mendapatkan meraih derajat ketakwaan. Ayat yang berbicara tentang takwa tentu amat sangat banyak. Nah, karena itu kemudian ulama mendefinisikan takwa ini tidak bisa kemudian hanya menjelaskan dengan satu ayat. Di Al-Baqarah awal misalnya, takwa dijelaskan alladzina yuqimuna sholata, bahwa yang disebut dengan takwa adalah tentu orang yang melaksanakan sholat. Sholat menjadi kata kunci bagi orang-orang yang beriman dan tentu saja bertakwa. Kemudian wa yutuna zakat, dan membagikan zakat kepada fakir dan miskin. Tapi pada ayat yang lain disebutkan misalnya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bahwa ayat ini mendorong kepada umat Islam untuk memanfaatkan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya adalah untuk meminta ampunan pada Allah. Imam Ja'far At-Tabari bahkan menafsirkan sari'u ini dengan sabiqu, berlomba-lombalah, manfaatkanlah momentum ini. Jadi seperti
saat di mall ada diskon, tentu sebagian besar konsumen bersegera untuk mendapatkan diskon ini. Dan bulan Ramadan ini kan sebetulnya dibuka diskon yang sangat besar oleh Allah, pahala dilipat gandakan, dan semua aktivitas kita dinilai dengan berlipat ganda ketika beramal amalia soleh. Nah, ayat yang turun berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan ini kan diturunkan di Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Dengan demikian maka tentu masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah adalah masyarakat yang sudah memenuhi, yang sudah memiliki fondasi tauhid yang kuat. Sebab Rasulullah membangun fondasi tauhid, akidah yang kuat ini adalah saat di Mekah. Nah, maka saat di Madinah ini ada perintah sholat, lalu kemudian perintah bulan puasa Ramadan. Meskipun ulama berbeda pendapat apakah sekaligus 1 bulan ini diperintahkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya, apakah kemudian dicicil. Tapi sebagian besar ulama lebih memahami bahwa 1 bulan karena sahabat-sahabat dan umat di situ adalah sudah biasa puasa sunnah. Nah, tentu dari ibadah puasa ini bisa kita tinjau dalam berbagai macam segi yang kemudian tentu dikaitkan dengan ketakwaan tadi. Nah, maka penting kemudian kita melihat apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina ketika membagi atau melihat pada manusia dilihat dari segi jiwa. Di dalam manusia ada 3 jiwa, an-nafsun nabatiyah, jiwa tumbuhan. Lalu kemudian ada an-nafsul hayawaniyah, ada jiwa kehewanan, dan an-nafsul insaniyah, jati diri sebagai manusia. Nah, ketika melihat jiwa sebagai tumbuhan, maka sebetulnya manusia tidak kalah beda, tidak jauh beda dengan tumbuhan. Apa persamaannya? Persamaannya adalah sama-sama membutuhkan makanan, sama-sama membutuhkan minuman, kemudian sama-sama tumbuh dan berkembang, beranak pinak. Dan ini juga dimiliki oleh hewan. Jadi di situ tumbuhan, hewan, dan manusia ada kesamaan memiliki jiwa tumbuhan tadi yang ditandai dengan kebutuhan untuk nutrisi, asupan makanan bagi tubuh yang fisik ini, yang jasmani ini. Lalu kemudian jiwa yang kedua adalah jiwa kehewanan, di mana ini hanya dimiliki oleh manusia dan hewan, yakni apa? Kemampuan berpindah, kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Nah, maka karena ada kemampuan bergerak ini, kemampuan pindah ini, maka kemudian manusia memiliki ada ghadab dan syahwat. Syahwat adalah keinginan untuk dekat sedekat-dekatnya dengan sesuatu yang dicintai itu, sedangkan ghadab adalah keinginan untuk sejauh-jauhnya, maka dilakukanlah perpindahan atau gerakan ini. Dan inilah yang dimiliki oleh oleh hewan dan manusia. Nah, lalu kemudian jiwa yang ketiga adalah jiwa kemanusiaan, yang ini hanya dimiliki oleh manusia, adalah kapasitas rohani, yang oleh sufi dikatakan bahwa dengan kapasitas inilah kemudian manusia bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Nah, maka sebetulnya ketika ibadah puasa itu kan sebetulnya yang ditekan adalah jiwa ketumbuhan dan jiwa kehewanan yang didominasi, dilatih, riyadhah untuk kemudian diperbesar pada manusia adalah kemanusiaannya. Jadi diri manusiaan inilah yang kemudian yang kembali ke alam akhirat nanti, yang kemudian dihitung sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa ini penting? Ini adalah sebagai bagian dari pendidikan bagi manusia agar kemudian yang tumbuh dan besar adalah kemanusiaannya. Kalau kemudian pada manusia yang diperbesar hanya makan dan minum, maka mohon maaf, ini tidak ubahnya dengan tumbuhan dan hewan tadi. Atau kalau hanya makan, minum, lalu kemudian syahwatnya, maka ini kemudian tidak ada beda dengan makhluk-makhluk yang lain yang bukan manusia labelnya. Nah, inilah kemudian jati diri sebagai manusia adalah kemampuannya untuk memperbesar, untuk melakukan pengembangan rohani yang kemudian di situ bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu, Kang Sofi. Baik, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi pada sore hari ini selepas pesan-pesan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi di program yang tayang di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Ini kita masuk topik berikutnya nih Pak Saifuddin. Kalau kita lihat misalnya di dalam salah satu pernyataan yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi misalnya,
beliau itu pernah menyatakan di dalam karyanya bahwa setiap ibadah apapun yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu pasti memiliki dua fungsi sekaligus. Jadi fungsi untuk membentuk kesalehan individu dan kesalehan sosial begitu ya. Seperti misalnya salah satu buktinya adalah tidak mungkin ada perintah keimanan kecuali ada perintah beramal soleh gitu. Itu pasti selalu melekat di dalam Al-Quran. Atau misalnya perintah untuk melaksanakan sholat pasti disertai dengan perintah untuk melaksanakan zakat, itu pasti di dalam berbagai ayat. Nah, kalau menurut Pak Saifuddin sendiri terkait dengan puasa ini, apakah kemudian ada kecerdasan spiritual sekaligus kecerdasan sosial seperti apa sih yang dia lahir dari seseorang yang terus-menerus melaksanakan ibadah puasa ya? Ya, terima kasih Kang Sofi. Memang ini menarik kalau kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi tadi, lalu kemudian dikaitkan dengan kajian semantik misalnya. Jadi bahwasanya kemudian bisa kajian Quran ini didekati dengan lawan katanya. Misalnya soleh dilawan katakan dengan apa. Kemudian soleh ini selalu digandengkan dengan apa. Ya. Memang kata-kata soleh itu selalu dikaitkan dengan amanu wa amilus soleh. Jadi seakan-akan ini adalah satu kesatuan, bahwa keimanan itu mesti kemudian dimanifestasikan dengan kebaikan kepada sesama. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup kalau kemudian tidak diikuti dengan berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melihat, maka ini tidak hanya melihat ibadah sebagai aspek fikih. Maka ini mesti juga ditinjau dari aspek sosial, aspek akhlak, kemudian hikmahnya juga yang tentu. Sebab kalau kita hanya memandang aspek fikih, maka kemudian kita akan terjebak pada seakan-akan ini tidak ada makna. Bisa dibayangkan Kang Sofi misalnya saat melihat orang tawaf, itu hanya mutar-mutarin Ka'bah. Kalau kemudian pandangannya adalah dengan mata biasa, nah kemudian kok ini sedang apa? Cuma mutar-mutar aja begitu. Tetapi kemudian ini maknanya jauh lebih luas. Kemudian ketika dimaknai apa hikmah di balik itu, kemudian mengapa dulu kemudian Nabi melakukan itu, dan mengapa Nabi Ibrahim juga melakukan itu, ada makna apa, ada hikmah apa di balik itu semua. Tentu penglihatannya, tentu tafsirnya harus dinaikkan tidak hanya sampai pada yang aspek zahir tadi, mesti sampai pada aspek batin. Nah, terkait dengan ini menarik kemudian apa yang tadi ayat yang saya kutip misalnya adalah wasaring wila magfirati min rabbikum tadi, wajanatin arduha samawati wal ard, wajanatin arduha samawati wal ardu itu wa'iddat lil muttaqin, bahwa kemudian ampunan Allah ini diberikan kepada orang-orang yang takwa. Nah, ayat selanjutnya apakah yang disebut dengan takwa itu adalah ini yang kemudian sangat penting untuk dikemukakan dalam kaitannya dengan bulan puasa ini adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang memberikan sedekah, yang memberikan infak di saat kehidupan dia dalam keadaan lapang, banyak rizki, ataupun di saat kehidupannya dalam keadaan kesempitan. Ini kemudian menjadi tanda bahwa dia adalah memiliki ketakwaan. Kemudian yang keduanya adalah wal kadhiminal ghaidha. Kadhim ini mungkin lebih dekat kepada imsak, menahan, sama dengan shaum, menahan bagaimana untuk tidak mengeluarkan emosinya. Ini mungkin yang terpenting di bulan puasa. Itu adalah, kalau tadi iman dan amal soleh, maka puasa kayaknya mungkin bisa dikaitkan dengan as-sabr, sebagaimana wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Nah, pada beberapa tafsir menafsirkan bahwa makna as-sabr itu adalah puasa, as-shaum. Jadi wasta'inu meminta pertolonganlah pada Allah dengan jalan melalui apa? Melakukan ibadah puasa dan sholat. Maka wal kadhiminal ghaidha itu adalah menahan hawa nafsu, menahan amarah akan terlatih ketika tadi jiwa-jiwa tumbuhan dan jiwa hewannya itu kemudian mampu dikendalikan. Sehingga yang mengendalikan fisik dan keseluruhan aktivitasnya adalah kemanusiaan, insaniyahnya itulah, ruhani itulah yang menjadi panglimanya, bukan fisiknya, bukan emosinya yang menjadi panglima. Maka inilah yang kemudian bahwa ibadah yang nampaknya hanya semata-mata mahdoh kepada Allah, tetapi sebetulnya di balik itu adalah ada dimensi sosial, bagaimana hubungan yang baik kepada sesama manusia. Di ayat selanjutnya, sambungan ayat itu adalah wal'afina 'anil nas, memberi maaf kepada orang lain ketika orang lain berbuat salah kepada kita ataupun tidak.
disengaja maupun disengaja. Pemberian maaf ini jauh lebih luas karena apa? Membutuhkan ke lapangan. Iya. Mungkin. Nah itu kan berarti sebetulnya sangat sosial Pak ya. Iya. Kalau dilihat dari konstruk ayatnya ya, jadi setelah tadi apa waidatil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra dan seterusnya itu kan sangat sosial. Nah kalau begitu ada analisis menarik Pak dari salah satu mufassir itu menyatakan la'allakum tattaqun, ketika Tuhan misalnya mengakhiri perintah puasa itu dengan redaksi la'allakum tattaqun, tapi la'allak bukan menggunakan redaksi la'allakum muttaqin begitu ya. Jadi seakan-akan bahwa ketakwaan yang dimaksud ketika seseorang berpuasa itu bukan menjadi final orang puasa tiba-tiba dia menjadi takwa, tapi puasa itu sendiri menjadi satu proses yang terintegrasi dalam ketakwaan sebagai sebuah proses. Iya. Jadi tatakutnya kan menggunakan redaksinya kan fi'il mudhari begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kisi-kisi apa sih sebetulnya yang secara spesifik ya ketakwaan puasa yang kaitannya dengan kesalehan, menciptakan kesalehan sosial ini seperti apa Pak? Tentu ibadah puasa yang dilaksanakan tidak semata-mata hanya sebagai ritual. Oke. Semata-mata tidak makan dan minum. Kan di dalam hadis disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wan atash. Banyak orang yang puasa tapi kemudian dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mengapa? Karena ibadah puasanya baru sebatas itu, belum dinaikkan levelnya. Jadi kalau kita mengenal ada tingkatan-tingkatan, mungkin ini yang butuh kemudian dinaikkan. Nah karena itu ibadah puasa dilaksanakan kan tidak seumur hidup sekali, beda dengan ibadah haji, tapi dilakukan setiap tahun. Jadi di setiap tahun inilah mestinya kemudian ada peningkatan-peningkatan dari ibadah puasa kita dari tahun ke tahun. Nah tentu ibadah puasanya dinaikkan bahwa tidak hanya makan dan tidak minum, tapi kemudian saat kita kecil dulu kan ingat, nggak boleh marah, katanya nanti puasanya batal. Awas bohong, puasanya nanti batal. Nah ini kan kemudian mengajarkan bahwa puasa itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi ada sesuatu yang hubungannya dengan orang lain, tapi itu menyebabkan ibadah puasa kita tidak baik, tidak sempurna. Ada nilai-nilai yang harus kita pegang teguh. Nah tidak bohong, kemudian tidak marah, itu kan adalah sebuah latihan agar kemudian tadi rohani kita lah yang menjadi panglimanya. Karena tidak bohong dan tidak marah adalah bukan ibadah fisik, tapi itu adalah ibadah emosional, menahan agar kemudian kita tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Nah tentu ibadah puasanya harus dimaknai bahwa ibadah puasa tidak hanya makan dan minum, tapi kemudian dijadikan latihan untuk dekat kepada Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub, yang kemudian bisa menghadirkan keberadaan Allah senantiasa ada di dalam diri kita, dimanapun adanya, dan kapanpun juga sebagaimana dimaknai dalam pengertian Latin omnipresent itu, bahwa takwa adalah menghadirkan Allah dalam situasi kapanpun dan dimanapun, sehingga kemudian dalam tindakan dan perilaku kita senantiasa bahwa akhlak itulah yang menjadi panglimanya. Maka tatakun tadi kan kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana peningkatan akhlak tidak hanya sekedar muttaqin, tapi kemudian mencapai derajat pada muhsinin. Tentu ihsan ini kan dalam bahasa tasawuf dimaknai sebagai insan kamil. Al-Quran tidak menggunakan insan kamil, tapi menggunakan kalimat kata-kata muhsin. Nah ini kan kemudian derajat kemanusiaan yang sebagaimana sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Tentu akhlak ini jauh lebih tinggi daripada etika. Mengapa? Karena ada suasana batin. Kalau etika hanya berbuat baik, tetapi akhlak ini harus dilihat juga suasana batinnya. Apakah itu dilakukan dalam ketulusan? Apakah itu ada pamrih? Apakah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala? Maka ini sesuatu yang butuh latihan dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang tentu saja kita tidak semata-mata makhluk yang rohani, tapi makhluk yang ada dimensi fisiknya, ada dimensi jasmaninya. Tetapi bagaimana jasmani dan rohani ini adalah sebagai satu kesatuan, yang kemudian panglimanya tadi adalah nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu kan, Sofi? Oh, terkait dengan spiritual tadi, Pak ya. Nah, kemudian ini, Pak, sebetulnya kan kalau tadi dilihat dalam konteks ketakwaan itu sebenarnya membangun dimensi kesalehan spiritual lah begitu. Singkat saja mungkin Pak sebelum kita menutup segmen ini, soal spiritualitas apa sih yang sebetulnya bisa didawamkan kita sebagai seorang individu muslim ya untuk sampai pada derajat ketakwaan itu, kira-kira bagaimana kisi-kisi agar spiritualitas itu bisa dijalankan secara lebih baik di pelaksanaan puasa Ramadan ini?
Ya memang tidak ada rumus yang baku. Dalam beragama ini tentu kita semuanya adalah dalam kerangka ikhtiar dan usaha untuk mencapai, kalau sufi menamakannya jalan-jalan thariqah, maka kan di bulan puasa Ramadan ini tahap yang paling awal adalah memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ampunan itulah kemudian Allah akan menghadirkan sebuah keadaan hal yang kemudian ada dirasakan oleh hamba itu. Maka yang paling awal adalah kesadaran kita bahwa kita adalah sebagai makhluk, sebagai manusia yang tentu ada dosa, tidak hanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dosa-dosa kemanusiaan. Nah, kesadaran inilah yang penting dibangun untuk kemudian kita semakin dekat pada Allah dan kemudian semakin mengasihi kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Baik, akan kita teruskan lagi Pak Dokter. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi pada sore hari ini selepas pesan-pesan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kembali lagi pada program yang tayang di bulan penuh berkah, Ramadan Menyapa. Pak Saifuddin, ini tadi kan menarik ya soal tadi sisi spiritualitas yang mungkin bisa dimunculkan dalam proses ketakwaan kita melalui puasa begitu ya. Kemudian kalau kita mengingat ini kan sekarang kan tentu orang banyak berbicara bahwa ini sudah masuk era 4.0 dan seterusnya, era digital begitu ya, di mana orang banyak sekali terlibat di dalam aktivitas-aktivitas di ruang-ruang virtual begini. Nah, kalau kita berbicara soal tadi ya membangun moralitas ini Pak, apakah memang berbicara tentang etika di era digital ini ada nggak relevansinya soal etika itu hanya berbicara pada aspek pribadi atau ada manifestasi lain yang sesungguhnya bisa dieksplorasi dalam konsep-konsep moralitas di masa kini? Ya, terima kasih Kang Sofi. Tadi kita berbicara akhlak atau etika, tentu saja ini manifestasinya itu kan dalam berbagai lapis kehidupan, dalam dimensi sosial, politik, budaya, dalam ekonomi, dalam seni, dan semua tata kehidupan. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah sistem yang memiliki nilai-nilai keunggulan Islami dibandingkan dengan sistem yang lain misalnya. Nah, dalam kaitannya dengan digital tentu ada beberapa aspek yang bisa kita lihat. Yang pertama-tama yang harus dibangun adalah bagaimana umat kita itu adalah mengerti tentang literasi digital, sehingga kemudian nanti tidak salah kaprah di dalam penggunaan teknologi yang maju ini, sehingga nanti bisa menghasilkan budaya digital yang sesuai, budaya digital yang edukatif. Mengapa? Karena jejak digital ini tidak bisa dihapus. Sampai kapanpun dia tidak bisa dihapus, jejaknya akan selamanya bisa dilihat, akan bisa diakses. Amat sangat sulit untuk menghapus jejak-jejak digital apa yang sudah kita posting, apa yang sudah kirimkan. Nah, karena itu kemudian ini meniscayakan kepada pentingnya etika digital. Mengapa etika ini dibutuhkan? Karena ada hubungan dengan orang lain. Kalau saja dalam kehidupan digital ini hanya seorang diri saja, maka tidak dibutuhkan etika ini. Tetapi penggunaan digital, media sosial, internet, dan lain sebagainya ini kan mengharuskan, meniscayakan untuk adanya interaksi, adanya pergaulan, adanya hubungan dengan orang lain. Nah, ketika ada tata pergaulan, ada hubungan dengan yang lain ini, maka penting untuk adanya etika digital tadi. Nah, maka kemudian ada kata-kata bijak kan, saring sebelum sharing misalnya. Mengapa? Karena tidak hanya kemudian ini dalam tata hubungan dengan orang lain, tetapi juga kemudian apakah yang diposting itu memiliki nilai-nilai edukatif, atau jangan-jangan yang diposting adalah sesuatu yang tidak benar, yang hoax itu. Nah, mengapa? Ini kan dampaknya luar biasa. Nah, terkait dengan bulan puasa ini kan sebetulnya ada dua hal yang bisa diambil yang dikaitkan dengan digital ini. Yang ke satu adalah dengan teknologi digital, teknologi informasi yang ada selama ini kan membuat manusia itu untuk cepat. Jadi kalau untuk cepat, maka kemudian manusia mendapatkan instan. Nah, ini kemudian lama-kelamaan membangun karakter dan kepribadian manusia untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat. Pada sisi yang lain, manusia harus sabar. Ketika di lampu merah misalnya kan nggak bisa, karena untuk cepat-cepat dia mesti menabrak lampu merah itu, karena ini melanggar hak-hak orang lain.
maka dibutuhkanlah kesabaran. Nah, bulan puasa ini kan salah satunya adalah bagaimana melatih kesabaran tadi. Sabar untuk tidak memposting hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Tangannya kemudian ditahan, imsak, untuk tidak memegang, mengirimkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Apalagi kalau sudah diyakini bahwa itu adalah fitnah. Maka inilah pentingnya bulan puasa, bagaimana kemampuan mengendalikan teknologi digital tadi, karena komandannya itu dengan hanya sentuhan tangan. Nah, itu mungkin yang bisa diambil dari nilai-nilai puasa ini terhadap kehidupan kita di dunia yang serba digital dan serba cepat ini. Pada sisi yang lain juga ini juga mengharuskan manusia bahwa hubungan dengan manusia yang lain itu tidak bisa hanya dengan dunia digital. Bahwa harus ada silaturahim. Silaturahim harus dengan ketemu, harus dengan tegur sapa, dan kemudian kita melihat bahwa misalnya di media sosial kita melihat ketawa ketiwi, tapi kemudian ketika ketemu tidak ada ketawa ketiwi. Jadi ada dua dunia yang berbeda kan. Padahal dengan bulan puasa ini meniscayakan kepada manusia untuk memiliki sikap integritas antara satu kata, hati, dan perbuatan sebagai manifestasi bagaimana manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menyatukan juga kata-kata, perbuatan, dan sikap. Mungkin begitu, Kang Sofi. Nah, iya, ini menarik, Pak. Ada satu tadi kata kunci yang saya tangkap begitu ya. Jadi soal era digital, kemudian yang sebetulnya tantangannya adalah menciptakan bagaimana menciptakan manusia-manusia berintegritas ini. Nah, secara langsung bagaimana sih Pak implementasi dalam konteks kita bisa dikatakan saya sebagai muslim yang berintegritas nih begitu melalui puasa yang saya lakukan dengan adanya era disrupsi begitu ya. Kemudian tadi salah satu caranya sebagaimana tadi Pak Saifuddin sampaikan, imsak itu juga kan tidak harus imsak menahan diri dari tidak makan dan minum, tapi juga imsak jangan sampai jarinya ini gatel Pak, gitu kira-kira begitu kalau anak muda sekarang ini. Nah, gimana dalam konteks ini menciptakan manusia-manusia atau muslim-muslim yang berintegritas dalam konteks ini? Ya, terima kasih Kang Sofi. Tentu kalau kita menggunakan perspektif pendidikan ada 3 level. Level yang satu adalah level pengetahuan, maka tadi mesti diberikan pengetahuan tentang literasi digital. Apa sih sesungguhnya, kemudian dampak-dampaknya seperti apa, bahayanya seperti apa, kemudian apakah bisa dihapus dan sebagainya. Itu di wilayah pengetahuan, di wilayah kognisi. Nah, kemudian wilayah kognisi ini tadi disambung dengan bagaimana etika, karena ini melibatkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan ini tentu saja kemudian dimanifestasikan, diimplementasikan dalam kehidupan. Maka ini butuh sikap tadi, butuh afeksi. Dan yang paling penting adalah bagaimana ini kemudian tertanam dalam sistem kehidupan. Jadi pembudayaan, penciptaan sistem. Bagaimana kemudian regulasi pemerintah mengatur ini semua sebagai sebuah tatanan yang harus menggambarkan dengan teknologi IT ini adalah masyarakat yang beradab, bukan masyarakat yang barbar, tentu saja. Karena kita hidup di abad 21, bukan abad yang masa silam yang tanpa ada tatanan norma dan hukum. Ini adalah pada masyarakat yang beradab, maka penggunaan digital sebagai alat ini harus mampu membantu manusia untuk kemanusiaannya, bukan dengan teknologi ini malah menghancurkan kemanusiaannya. Inilah yang kemudian pada penciptaan Nabi Adam itu kan diprotes oleh malaikat, ya Allah, bahwa manusia ini akan membuat alat yang malah menghancurkan kemanusiaannya. Jadi digital ini kan memang satu sisi adalah alat yang membantu, satu sisi alat adalah bisa kemudian menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka kemudian puasa adalah bagaimana kita mampu mengendalikan tadi agar kemudian teknologi digital ini itu adalah digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan kemanusiaan. Begitu kan? Jadi lebih ke ini ya. Jadi memang kalau kita gali secara lebih jauh ya memang sangat relevan ya puasa ini dalam membentuk akhlak-akhlak, kemudian menciptakan pribadi yang berintegritas terutama di era digital itu, supaya misalkan kita sebagai seorang muslim itu kan tidak mudah Pak ya, tidak mudah untuk men-share misalkan sesuatu yang justru itu bisa berpotensi misalkan menimbulkan konflik, atau misalkan itu ternyata di kemudian hari ternyata informasi yang bohong. Kadang-kadang di kita sendiri kan ada problem begini Pak, problem bahwa karena mungkin meletup-letup ya keimanan kita, kemudian perasaan bahwa kita ini muslim yang harus memunculkan sikap simpati terhadap Palestina dan seterusnya, ini kan
share saja begitu Iya. foto-foto bahwa ini umat muslim dibantai dan seterusnya itu gimana itu Nah, soal ini Kang itu. Sofi, justru kemudian teknologi atau digital ini kemudian mengandung bahaya yang kemudian berbeda dengan ketika dulu yang hanya Iya, dari orang ke orang. betul. Ini kemudian dengan sangat cepat menyebar, apalagi kalau kemudian digunakan teknologi rekayasa, ada gambar dan sebagainya. Kalau kemudian informasi yang disampaikan ini sudah menyebar kepada orang yang banyak, maka berita yang tidak benar ini kan kemudian bisa dianggap bahwa ini adalah sebagai sebuah kebenaran. Nah, ketika sebagai sebuah kebenaran ini kan kemudian bisa memicu orang untuk melakukan marah dan kemudian akan terjadi konflik. Dan ini kan tentu tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya alat tadi yang adalah untuk membantu kemanusiaan. Solidaritas itu tentu penting, tetapi kemudian harus dibangun dengan dasar-dasar akhlak dalam Islam tadi. Misalnya dulu saja saat peperangan di masa Nabi kan tidak boleh dengan emosional bahwa harus melakukan hantam romo. Ada sesuatu yang tidak boleh kan, tanaman tidak boleh, kemudian tempat ibadah nggak boleh. Jadi tidak boleh kemudian menggunakan segala kekuatan dan hawa nafsunya untuk mengalahkan tadi. Tentu ini lagi-lagi kembali kepada pengendalian yang dalam hadis itu disampaikan bahwa kita telah kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Peperangan tadi fisik itu adalah jihad kecil, tapi kemudian yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Inilah yang kemudian dalam era dunia yang serba cepat ini kan membuat manusia kalau diumpamakan dengan mobil ini gaspol. Baik. Maka puasa itu adalah bagaimana gaspol ini diimbangi dengan rem yang pakem. Mungkin begitu analoginya, Kang Sofi. Ya, baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan selepas tayangan dan pesan-pesan berikut. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di tayangan yang spesial di bulan penuh berkah Ramadan Menyapa. Ini terakhir kita berbicara soal ini Pak, soal tadi kan kita sudah berpanjang lebar soal tatakun, kemudian dimensinya sebagai satu proses ya, bahwa ketakwaan itu tentu salah satunya adalah menciptakan muslim-muslim yang berintegritas tentunya di era disrupsi dan seterusnya begitu. Nah, menurut Pak Saifuddin sendiri ini kiat-kiat apa sih yang sederhananya bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ini agar puasa kita tentu saja diterima oleh Allah begitu ya, dan ya terlihat bahwa diri kita itu bisa dikatakan sebagai pribadi muslim yang bertakwa sekaligus memiliki integritas. Ini apa kiat-kiatnya yang bisa kita lakukan? Ya. Sependek pengetahuan saya, Kang Sofi, mungkin ya hasil meraba melihat dalam kaitan ini, saya kira penting membaca ayat dalam Al-Mulk yang menyampaikan firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam konteks sholat, maka laksanakanlah sholat itu dengan ahsanu amala. Ketika berpuasa, maka ahsanu amala. Jadi apa yang sampaikan Kang Sofi tadi, tatakun, ini kemudian memiliki titik temunya dengan ahsanu amala, bukan sebagai muttaqin, tapi sebagai tatakun yang senantiasa berproses. Bahwa puasa ini kan dari tahun ke tahun itu dilaksanakan agar setiap tahunnya ada peningkatan kualitas. Dan tentu ini tidak ada batasan finalnya. Dan apakah kemudian ibadah kita puasa sudah baik, kita tidak tahu. Yang penting adalah bahwa kita berusaha agar kemudian ibadah puasa kita tahun ini lebih baik dibandingkan dengan puasa tahun yang lalu. Sholat kita hari ini bagaimana lebih baik daripada sholat kita pada hari kemarin. Sebagaimana sabda Nabi kan, siapa yang beruntung, yaitu yang hari ini mesti lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Nah, tentu saja puasa ini tidak sebagaimana misalnya ukuran-ukuran yang saintifik. Ini adalah proses kualitatif yang hanya yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala saja yang paling tahu, dan tidak bisa kemudian diiklankan bahwa saya puasanya paling hebat. Justru ketika begitu maka kemudian ibadah puasanya masih butuh proses untuk belajar. Maka kemudian masing-masing di diri kita adalah bagaimana agar puasanya senantiasa meningkat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semakin baik. Dan tidak hanya pada puasa, pada sholat, tentu pada aktivitas-aktivitas yang lain
juga adalah dituntut untuk senantiasa lebih baik, lebih berkualitas. Sebagaimana ayat tadi, ahsan, ahsan, dan ahsan. Sehingga kemudian pada dimensi ibadah puasa ini, kalau kemudian kita lihat, kalau kemudian pada masa kanak-kanak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi kan kemudian itu adalah sebagai tradisi. Bagaimana anak dilatih untuk sholat subuh berjamaah, kemudian saat puasa itu dia tidak ada ayah, tidak ada ibunya, tapi kemudian tidak ke belakang untuk minum, itu juga sebagai sebuah latihan bagaimana dia membentuk integritas pada dirinya untuk jujur bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Nah, kalau saja kebiasaan sejak kecil ini dikembangkan sampai pada masa dewasa, maka dia akan membentuk orang-orang yang berintegritas tadi. Karena sesungguhnya di dalam Islam tidak mengenal ada double standar. Maka sesungguhnya ketika beriman maka beramal soleh. Bukan kan pada hadis-hadis yang lain disebutkan tidak beriman seseorang ketika dia kemudian tidak baik kepada tetangganya, tidak baik imannya ketika masih belum bisa bersih. Nah, jadi senantiasa kita melihat bahwa nilai-nilai Islam, ajaran Islam ini senantiasa mengaitkan bahwa kecerdasan spiritual itu maka manifestasinya adalah senantiasa baik kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah. Dan bahkan misalnya hewan dan tumbuhan itu merasa nyaman ketika seseorang itu adalah memiliki keimanan dan nilai-nilai spiritualitas tadi. Mungkin begitu Kang Sofi. Baik, singkat saja Pak, kira-kira apa ya pesan-pesan atau intisari diskusi kita pada sore hari ini yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa RCTV? Terima kasih. Mungkin ibadah puasa yang saat ini mungkin harus kita kedepankan adalah bagaimana melatih kita untuk imsak tadi, menahan dari menyampaikan hal-hal yang belum tentu benarnya, imsak untuk tidak sharing sesuatu yang belum tentu benarnya, imsak untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang, untuk sabar di dalam berbagai aktivitas yang itu adalah ada hak-hak yang orang lain. Sabar dalam pengertian tentu saja untuk dalam koridor takwa tadi. Nah, mungkin begitu Kang Sofi. Semoga ini nilai-nilai yang bisa kita petik dari ibadah Ramadan, tentu saja amat sangat banyak. Hanya saja ada hal-hal poin-poin yang nampaknya butuh kita kedepankan dalam Ramadan yang kita laksanakan tahun ini. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Dr. Saifuddin Zuhri Sama-sama Kang atas Sofi. diskusi yang luar biasa pada sore hari ini. Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada, akhirnya tibalah kita menutup tayangan yang tayang spesial di bulan penuh berkah pada sesi kali ini. Saya selaku moderator Muhammad Sofi Mubarok menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Anda dapat menyaksikan tayangan Ramadan Menyapa yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan dari pukul 4 sampai pukul 5 sore. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.